Jadi Farel, tadi Pak Suwardi dikasih tahu sama Ika yang Indonesia itu, kalau Farel tadi pagi itu katanya terlambat 15 menit ya. Betul ya, terlambat 15 menit ya. Kamu tahu itu perbuatan baik atau kurang baik? Padahal ya, kurang baik atau tidak baik ya. Perbuatan yang tidak baik termasuk perbuatan indisiplin ya, kurang disiplin ya. Pak Sandi ingin tahu kenapa Farel kok lambat tadi pagi? Oh, kamu lagi pagi lambat karena masih mengantar ibunya minta bantuan untuk diantar dulu ke pasar. Tapi kan kamu tahu Farel bahwa di kelas itu dulu kamu pernah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, tahu. Apa kesepakatan dulu itu? Ya, jadi keyakinan kelasmu dulu itu menyatakan bahwa di kelas itu sekolah boleh terlambat. Ya. Pak Sandi ingin tahu apa yang mau kamu lakukan untuk mengatasi hal ini? Saya koordinasi dengan ibu saya agar lebih pagi lagi dan lebih bangun pada. Oh ya, gitu ya, bagus ya. Jadi nanti bisa koordinasi dengan ibunya. Kalau minta bantuan itu lebih pagi lagi dan bangun pun berarti harus lebih pagi. Betul ya? Kapan mau dilaksanakan seperti itu, Pak? Besok ya, betul ya? Ya. Makasih Farel ya. Gitu. Besok jangan sampai terlambat lagi ya. Ya, bisa baca kelas lagi. Ya. Farel, kamu tahu kenapa Pak Suwardi tidak tahu? Jadi Farel, tadi Pak Suwardi dikasih tahu sama Ika yang Indonesia itu, kalau Farel tadi pagi itu katanya terlambat 15 menit ya. Betul ya, terlambat 15 menit ya. Kamu tahu itu perbuatan baik atau kurang baik? Padahal ya, kurang baik atau tidak baik ya. Perbuatan yang tidak baik termasuk perbuatan indisiplin ya, kurang disiplin ya. Pak Sandi ingin tahu kenapa Farel kok lambat tadi pagi? Oh, kamu lagi pagi lambat karena masih mengantar ibunya minta bantuan untuk diantar dulu ke pasar. Tapi kan kamu tahu Farel bahwa di kelas itu dulu kamu pernah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, tahu. Apa kesepakatan dulu itu? Ya, jadi keyakinan kelasmu dulu itu menyatakan bahwa di kelas itu sekolah boleh terlambat. Ya. Pak Sandi ingin tahu apa yang mau kamu lakukan untuk mengatasi hal ini? Saya koordinasi dengan ibu saya agar lebih pagi lagi dan lebih bangun pada. Oh ya, gitu ya, bagus ya. Jadi nanti bisa koordinasi dengan ibunya. Kalau minta bantuan itu lebih pagi lagi dan bangun pun berarti harus lebih pagi. Betul ya? Kapan mau dilaksanakan seperti itu, Pak? Besok ya, betul ya? Ya. Makasih Farel ya. Gitu. Besok jangan sampai terlambat lagi ya. Ya, bisa baca kelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Briano dari 10-1. Saya sangat senang sekali belajar restitusi bersama Pak Suwardi. Serta saya dapat menyelesaikan masa saya dengan sangat mudah. Terima kasih Pak Suwardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Destinasi mengenai pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif dari
Yang keempat, motivasi dan pendidikan, sisi kontrol instruksi, keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Ya, mungkin dalam 1 tahun ini Bapak Ibu sudah mengenal karena yang ideologi berdasarkan GP yang sebelum ini saya tampilkan di YouTube saya. Nah, ini saya ada channel YouTube, jadi di GP itu wajib punya channel YouTube. Ya, jadi biasanya saya nggak membuat channel karena di CGP jadinya membuat channel ini karena untuk uploadnya ya di LMS-nya itu bisa melalui Google Drive atau melalui YouTube-nya itu. Ini channelnya, jadi dalam 2 bulan ini saya sudah berjalan 2 bulan karena sudah mengerjakan ada 5 channel ini. Saya juga tugas saya yang berkaitan dengan ini yaitu yang tugas demonstrasi. Ini ada tugas demonstrasi konseptual mengenai modul 1 yaitu modul kebutuhan pada diri. Kemudian melakukan tahapan belajar, membuat pertanyaan, terus selanjutnya jadi membuat pertanyaan apa yang ingin saya ubah dari diri saya untuk menjadi lebih baik bagi siswa kita. Jadi di sini saya membuat pertanyaan sendiri bagaimana cara saya dapat memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh murid saya ini. Selanjutnya yang kedua akan ambil pelajaran. Jadi saya akan mengkariskan cara belajar saya selama ini, apa yang sudah saya dan apa yang tidak. Jadi saya akan belajar dari rekan-rekan dulu di channel saya seperti ini. Terus kemudian saya mengajar yang efektif, yang mengajarkan yang inovatif. Jadi tetap posisi diri tetap belajar dengan yang dengan sejawat. Selanjutnya yang ketiga adalah dari bukti. Jadi saya berpikir dari bukti yang dapat menginspirasi murid-murid dan murid saya untuk menjadi potensi terbaik mereka. Jadi selain saya memiliki juga di DP itu wajib menggali potensi siswa itu, pimpinan bakat siswa itu apa saja. Jadi selain pembelajaran akademisnya, kita sebagai guru juga DP ini diupayakan menggali. Itu termasuk pembelajaran holistik, menggali selain akademis yaitu menggali potensi minat dan bakat siswa itu, sehingga dengan bakat siswa ini meskipun dia tidak bisa atau kurang dimaukan, mungkin dia pandai di olahraganya, dia prestasi di olahraga di renang atau di mental muslim atau apa. Selanjutnya
disiplin ini. Dengan mengikuti langkah ini kita sudah mulai melakukan perubahan pada diri sendiri yang akan membawa manfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk murid. Ingat bahwa perubahan membutuhkan waktu dan kesabaran. Yang penting ada komitmen untuk terus berkembang. Proses utama komunikasi itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi manusia, posisi kontrol institusi, keyakinan kelas dan segitiga institusi. Ya, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Ini pembelajaran dengan paradigma baru dengan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menunjukkan profil belajar Pancasila. Jadi di pembelajaran diferensiasi ini karena siswa itu berbeda-beda, kita harus mengetahui kebutuhan mereka. Ada yang mungkin peran dalam memahami pelajaran bisa kita dekati. Kenapa bisa supaya bisa mencapai target tujuan kita. Jadi di CDP siswa itu tidak harus tuntas dalam belajar, tapi dia bisa kita dekati untuk mencapai ketuntasan. Jadi dibuatkan untuk bisa sesuai dengan kebutuhan mereka satu persatu. Selanjutnya disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dan itu untuk disiplin positif. Ini ada kata-kata disiplin. Kalau ada kata-kata disiplin, biasanya kita berdidik itu siswa pasti mendengar kata hukuman. Nanti di belakang kita bahas lebih lanjut. Dan ini kebutuhan dasar dari manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, dan juga adalah penguasaan juga dan tempat kebebasan, tentunya adalah kesenangan. Ini kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ini motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi tujuannya bisa menghindari kenyamanan dan hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Misalnya kalau kita berangkat pagi itu kita tanggung jawab kita berangkat pagi ya, sebagai pendidik, itu tujuannya sebagai tanggung jawab kita, kesadaran kita atau tanggung jawab kita, dan sebagai teladan untuk siswa-siswa kita. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, itu ada murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi ketidaknyamanan hukuman merupakan motivasi ekstrinsik. Terus yang kedua, mendapat ibadah atau reward yang mendapatkan dari orang lain. Dia melakukan disiplin ini karena ia ingin mendapat ibadah. Ini
juga merupakan motivasi ekstrinsik dari siswa itu. Yang ketiga, menghargai nilai yang dibagikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi dari diri siswa itu. Jadi bagaimana kita bisa menyadarkan anak itu supaya betul-betul bisa termotivasi intrinsipnya ini. Jadi dia melakukan satu bukan karena ribet, bukan karena ada hubungan. Ya. Jadi selama ini yang kita tahu itu siswa ikut apel, kalau nggak di apa ini nggak dikirim dari kelas, ya nggak mau langsung paham. Oke, kita harus berubah lagi bagaimana siswa itu termotivasi intrinsik dari dirinya sendiri, dari kesadarannya dia sendiri. Jam 7 atau jam 7 kurang 45 sudah berada di lapangan. Itu sangat susah ya. Sedikit karena bahwa ibu guru yang terus berada di sini mungkin nanti sedikit bisa berubah ya. Jadi melakukan sesuatu bukan karena hubungan, bukan karena ada di lingkungannya, tapi karena kesadaran sendiri. Ya. Ini ada konsep disiplin, identitas gagal. Ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu ada hukuman dan ada penghargaan. Yang hukuman itu ada kata menyajikan tidak murid tidak akan murid takut memaksa ya, menyembunyikan kesalahan murid menjadi mudah. Kebahagiaan tidak efektif merusak hubungan ya, yang kebahagiaan di reward itu ternyata ada negatifnya dengan reward karena ada kerja merusak hubungan bersifat iri dan temannya ini, terus mematikan kreativitas siswa yang lain dengan iri, terus tidak teruskan bicara dari itu siswa itu biasanya tidak ingin dapat reward dari ini. Terus menghukum dengan sistem ranking. Di lembaga belajar tidak ada sistem ranking karena alasannya. Jadi ranking itu termasuk di reward. Ya. Terus nafas harga ini. Nah, selanjutnya adalah konsep disiplin identitas sukses. Yang tadi yang gagal kan ada yang sukses. Jadi yang gagal itu tadi adalah hukuman dan reward. Itu adalah konsekuensi. Jadi ada konsekuensi, ada institusi. Jadi kalau ada siswa kita yang belum mengerjakan PR, ya, biasanya ada bapak ibu guru yang kalau ada itu mengasih hukuman fisik apa bapak atau lari ke lapangan itu hukuman fisik, itu termasuk disiplin yang gagal. Terus ada lagi yang ini konsekuensi. Jadi kalau tidak kerja PR, ya kita beri konsekuensi dikerjakan PR langsung saja di situ. Dan saat masuk ke kelas nanti untuk kerja masuk konsekuensi. Jadi yang pertama adalah kekuatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, ada seperti respon, murid menghormati peraturan, ya. Kemudian waktu untuk memenuhi sarana. Sebenarnya untuk institusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, termasuk dari kontrol murid, bersemangat memperbaiki kesalahan. Kalau tadi mengerjakan PR itu kita minta untuk langsung mengerjakan, ya, itu termasuk konsekuensi.
Tapi kalau kita gali, nah itu kenapa tidak mengerjakan? Nah, kenapa tidak mengerjakan? Itu termasuk restitusi. Karena kita menggali, kita cari pemecahannya. Apa karena memang tidak ada waktu? Jadi itu mencari pemecahan dari masalah siswa. Kenapa kok tidak mengerjakan? Jadi restitusi ini menggali siswa bagaimana dalam mengerjakan PR, karena mungkin ada masalah kita itu selanjutnya adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ya, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid ya, untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Jadi dengan menciptakan kondisi memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita tanyakan kenapa siswa ini tidak menjaga PR, kenapa siswa ini kok terlambat masuk sekolahnya. Itu masuk PR kita sebagai pendidik ke siswa. Di dari itu kita mencoba memecahkan masalahnya itu. Terus ciri-cirinya adalah bukan terus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Terus membagi hubungan, malah bukan pasangan, menuntut untuk melihat tujuan diri, mencari kecerdasan yang sudah singkat fokus pada data, menguatkan dan fokus sebagai solusi. Ini ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PKA tadi, yaitu guru menghukum yang hukuman, tapi guru menghukum siswa tersebut hormat sekira selama 10 menit. Itu hukuman ya. Siswa suruh muntah ke lapangan masuk hukuman ya. Terus malah ya, kita malah dan jadi takut itu masuk hukuman. Jadi kalau saat siswa tidak menjalankan, kita malah memarahi itu masuk hukuman karena siswa itu merasa takut tadi itu. Terus menghukum lapangan 3 kali atau 4 kali itu terus juga hukuman. Tak boleh. Terus konsekuensi, kalau konsekuensi berarti guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau mengerjakan sebanyak 3 kali lipat dengan tegas. Dan siswa menghormati peraturan itu. Yang ketiga adalah restitusi. Guru menanyakan. Jadi restitusi inilah yang kita kali ini. Kita menanyakan ke siswa. Kita akan punya kesepakatan sebelum pembelajaran di awal tahun kita masuk ya, kita membuat kesepakatan. Nanti kalau misalnya kalau tambah apa kesepakatan siswa kita ini ya, kesepakatan kita semua. Terus ya, kalau tidak mengerjakan tugas apa kesepakatannya? Jadi semua ada. Kita bikin kesepakatan kita dari kita terus di apa itu papan misalnya. Keyakinan itu ingat, nanti keyakinan itu bisa saja supaya pilihan siswa. Terus terbuka siswa menggunakan dirinya dan orang lain. Dengan institusi ini bisa menjadi terbuka dan menghormati diri dan orang lain. Menghormati ini menjadi siswa itu tidak dapat mengerjakan. Jadi dia selalu kalau ada tugas dapat mengerjakan sakit atau peduli pada siswa dan ada keyakinan ke kelas. Nah ini adalah kontrol restitusi. Jadi saya bahkan ada 5 kontrol dari restitusi, yaitu yang pertama menghukum, yang kedua adalah membuat rasa bersalah,
hukum di sini berarti ini ada suatu aturan sekolah lalu berdiri di depan jurusan. Tapi pendidik itu kalau ada kata-kata itu menghukum, ya menghukum siswa. Untuk mematuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan jurusan. Terus yang kedua, membuat rasa bersalah yang untuk dikontrolnya. Berapa kali saya harus memberitahu kamu, ya, dan saya kecewa sama kamu, ibu kecewa sama kamu, bapak kecewa sama kamu. Jadi dengan kata-kata ini, siswa menjadi merasa bersalah. Ketiga, begitu menonton ayunan yang kutip buat saya bangga, tapi itu tidak apa-apa salah. Bagi kita sebagai ayunan yang kutip, ya, buat saya bangga, saya berbuat itu buat saya bangga. Ya, kali ini tidak apa-apa. Kalau hari ini kamu tidak apa-apa dan pakai atribut. Yang keempat, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kita tanyakan siswa itu, karena dia sudah pernah mempunyai keyakinan ke kelas atau kesepakatan kelas tadi, menanyakan sendiri. Ya, apa konsekuensimu kalau kamu gak perlu atribut? Dia pasti tahu, dia sendiri kalau pernah dibuat kesepakatan dengan kelas. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanyakan. Kemudian tidak pakai garis. Dan kita lihat lagi, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ya, kita lihat lagi. Kira-kira seperti apa kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi ini kita sebagai kontrol, sebagai manajer itu. Nah, ini ada keyakinan kelas, ya, atau kesepakatan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi ada kesepakatan kelas, ada peraturan kelas. Kalau peraturan itu biasanya pedoman ke kelas. Sekolah itu bisa sama ya, pedomannya. Kata kutip sekolah, kata kutip di kelas kan sama dengan sekolah itu. Sudah dibuat kata salah satu kartu dan kelas semua. Tapi kalau keyakinan, ya, itu biasanya yang membuat adalah bisa wali ke kualitas kesempatan, kualitas dengan siswa atau guru dengan siswa saat belajar. Kesempatan masing-masing guru dan siswa itu. Siswa itu nanti nyatu dengan Pak Yudi, dengan kesempatan saya seperti ini, dan Pak Yudi guru olahraga, kesempatan kelasnya seperti ini. Ini ada contoh mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan drone pada saat mengendarai kendaraan kedua atau motor. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah, ini ada aturan ini helm itu karena kewajiban kita dalam berkendara untuk keselamatan. Aturan penggunaan masker, mencuci tangan, ya, itu merupakan pedoman yang kita jaga dari kesehatan kita itu, ya. Nah, ini contoh membuat keyakinan kelas, ya. Jadi ini dulu bersama mahasiswa membuat keyakinan kelas, contohnya ini jadi bisa bersama-sama membuat kesempatan kelas, ya. Terus bagaimana misalnya disiplin positif. Jadi ada kata-kata tidak boleh terlambat dalam waktu menit saat pelajaran ibu. Ini pembukaannya bagaimana pembukaannya? Belum diasah dari peraturan. Itu ada sedikit saja agar juga diingatkan katanya itu hanya sedikit kalau keyakinan masuk. Tidak banyak, tidak banyak kayak pedoman aturan dari Satgas dan di sini. Terus berupa pernyataan misal sedikit tapi
universal, memenuhi keseluruhan. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah akan juga diterapkan. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Terus yang kedua adalah semua warga kelas telah dilibatkan membuat. Jadi semua satu kelas itu terlibat dalam kesepakatan itu. Nah, kata-katanya kata-kata yang positif. Ya, bukan kata-kata positif, tidak ada kata-kata dilarang membuang sampah sembarangan, bukan begitu. Tapi buanglah sampah di tempatnya. Kata-kata negatif dilarang membuang sampah. Kata-katanya kata-kata positif, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, ini mengenai institusi tadi ada segitiga institusi ya. Di dalam kita menggali permasalahan siswa itu kita ada 3 langkah. Misalnya tadi siswa tidak mengerjakan PR yang kita berikan tugas ke siswa itu. Jadi ada 3 langkah ini namanya segitiga institusi, yaitu menstabilkan identitas dulu. Jadi kita semua akan melakukan hal baik yang bisa kita lakukan. Jadi kita tanya, apa betul kamu tidak mengerjakan PR itu masuk menstabil? Tidak sesuai. Kita akan menjawab, ya Pak, betul. Dia merasa tanggung jawab kalau dia betul-betul tidak mengerjakan. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita validasi tindakannya semua perilaku memiliki alasan. Jadi kita validasi, tapi kita beri kata-kata, oh, mungkin kamu tidak mengerjakan PR, mungkin teman-teman bisa juga melakukan karena kamu membantu orang tua di rumah, ya. Mungkin ada kegiatan yang lebih penting, kita pahami dulu, tapi kan pemahaman ke siswa itu. Ya. Terus ketiga adalah menanyakan keyakinan kelasnya yang terakhir. Jadi setelah kita tanyakan siswa itu mengaku sendiri, terus yang kedua adalah kita beri arahan, yang ketiga kita tanyakan kesepakatan kelas yang tidak ragu. Terus apa kesepakatan kelasnya, motivasi internal itu apa? Intriksinya tadi apa? Motivasi intriksinya siswa ini. Jadi siswa ini akan mengingat kesepakatan ke kelas kalau tidak mengerjakan PR, kalau ada masuk ke tempat waktu. Jadi ini kita buat dari awal pada saat kita masuk di tahun ajaran baru itu kelasnya. Jadi semua harus terlibat siswa itu sehingga pada saat berikutnya ada siswa yang magang kita bisa melakukan 3 langkah itu. Dan terakhir adalah menanyakan kesempatan ke kelasnya. Jadi ada YouTube-nya, tidak ada suaranya. Ini masih itu. Jadi durasinya beliau positif, jadi segala institusi proses dialog. Jadi kita lakukan dialog tadi, dialog
namun dan di suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua. Jadi tidak hanya mendidik, tapi orang tua itu bisa melaksanakan langkah restitusi. Namanya segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi menanyakan lagi. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses, termasuk menstabilkan identitas ini. Ini validasinya, ya. Menanyakan keyakinan, menanyakan keyakinan pada segala sendiri ketiga. Ini ada kasus 135 PA pekerjaan rumah kesal sore oleh jiwa dia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Kan subtek menjadi marah. Suaranya. Bukan ya dialog sama kita sebagai siswa untuk menyelesaikan masalah. Jadi tujuannya harus itu menggali siswa itu supaya sadar dan kembali melaksanakan dengan baik. Saya sudah membuat tugas itu. Tugas saya di masa kedua segitiga institusi kita tanyakan terus siswa itu untuk mengaku kesalahannya itu juga disampaikan kita tadi dan terakhir adalah menyatakan keyakinan kelas 1 kesepakatan kelas awal setelah memvalidasi dari kesalahannya sudah di kata-kata semua siswa bisa salah dan semua siswa bisa salah itu masuk validasi. Siswa itu merasa kalau tidak salah
Go. Ya.